Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada malam hari ini kita akan beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Jemaat Tuhan, kiranya dalam ibadah ini dapat membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ukehat Falihatu. Marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami di dalam mendengarkan segala firman-Mu pada hari ini. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa untuk beribadah kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa, agar kami layak menghadap-Mu dan beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57. Yesus lihat kami. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, yang bersama-sama beribadah pada malam hari ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan kami bersama sebagai anak-anak-Mu, kami telah menyiapkan hati serta pikiran hidup kami untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu dimampukan menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Dan sebagai umat-Mu, kami boleh dimampukan menyambut firman-Mu itu di tengah kehidupan kami. Kami hidup beralaskan pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 4 dan ayatnya yang kelima, yang menyatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membaca, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini bersama-sama mau mengajak kita untuk mari menjadi orang yang pandai, menjadi seorang yang memiliki hikmat dalam hidup ini, dalam kita menjalani hari-hari hidup menuju ke masa depan. Tentunya dalam kita membangun masa depan kita, kita memiliki rancangan-rancangan, kita memiliki keinginan-keinginan di dalam diri kita terhadap masa depan itu. Dan di malam hari ini, melalui penulis kitab Amsal, khususnya dalam bacaan kita di ayat 4, dikatakan kepada kita, pada musim dingin si pemalas tidak membaca, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari coba kita garis bawahi kata si pemalas. Sebab inilah yang merupakan kunci daripada kata-kata dalam ayat ini. Pada musim dingin si pemalas tidak membaca, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Pemalas yang dimaksudkan oleh penulis kitab Amsal di sini tentunya adalah orang yang tidak mau bekerja, orang yang hanya ingin menikmati kenyamanan hidup tanpa pernah mau berusaha, tanpa pernah mau bekerja, tanpa mau berjuang. Ia tidak mau membaca, ia tidak mau bekerja dan berusaha, tetapi ia mau menikmati hasil bagi dirinya. Ia mengemukakan berbagai alasan. Ya karena ini musim dingin, tidak enak untuk bekerja, saya akan membekuk. Tetapi tentunya dalam konteks bacaan kita pada musim dingin, ini mau menggambarkan bahwa situasi pada masa itu awal-awal musim hujan, sebab umat Israel mengenal hanya dua musim, musim panas dan musim hujan. Dan di turunnya hujan akan penuh dengan rasa dingin. Dan sebenarnya itu adalah saat dan waktu untuk menanam, untuk mulai menanam benih. Tetapi ini karena rasa dingin, musim dingin,
Maka si pemalas ini tidak mau bekerja, tidak mau menaruh benih, tidak mau membaca ladang yang ia miliki. Tetapi dalam dirinya ia ingin memperoleh hasil, ia ingin menuai. Tetapi ia tidak pernah akan mendapatkan apa-apa. Ya, orang kalau tidak menanam, bagaimana dia bisa menikmati hasil? Ya, apa yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal ini mau menggambarkan tentang perilaku daripada si pemalas ini. Orang ini tidak mau melakukan apa-apa, namun selalu berharap mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Ini tentu adalah sikap yang bodoh menurut penulis kitab Amsal. Karena itu orang yang seperti ini tentu tidak akan bisa dan pernah mendapatkan apa-apa. Ia hanya hidup dalam bayang-bayang, angan-angan, keinginan, dan harapan-harapan. Ya, boleh kita katakan bahwa pemalas adalah orang bodoh yang tidak mau membuat persiapan hidup dengan bijaksana, yang tidak mau menggerakkan dirinya untuk bergerak menuju ke masa depan. Kita tidak akan mencapai masa depan kalau kita tidak bergerak, kalau hanya diam di tempat. Menuju ke depan itu berarti kita harus bergerak, bertindak, menuju untuk meraih apa yang diharapkan. Jangan kita hanya selalu mengharapkan tetapi tinggal diam di tempat. Karena itu pemalas itu mau menggambarkan sebagai orang yang hanya mungkin banyak bicara, penuh dengan angan-angan, penuh dengan keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan, rancangan-rancangan yang mungkin indah, tetapi ia tidak pernah bertindak, bergerak untuk merealisasikan harapan dan keinginan itu. Ia tinggal diam di tempat. Selanjutnya dalam ayat yang kelima dikatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ya, maksud penulis kitab Amsal ini, saudara-saudara, mau menjelaskan kepada kita pada dalam hidup ini, kita bisa saja mempunyai rancangan-rancangan yang indah di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan, keinginan-keinginan itu begitu mendalam, seperti air yang dalam. Rancangan-rancangan dan harapan-harapan kita itu bisa saja kita rancangkan sedemikian rupa, sangat dalam, kokoh, kuat, dan bagus sekali. Namun sekali lagi, jika rancangan-rancangan itu tidak dilakukan, tidak diupayakan, tidak diusahakan, tidak dikerjakan, maka tentu semua itu akan menjadi sia-sia. Karena itu bagi penulis kitab Amsal ini, kita harus menjadi orang yang pandai, seorang yang bijaksana, orang yang selalu mau penuh dengan usaha, orang yang senantiasa mau berjuang untuk menimba air yang dalam itu. Walaupun dalam ada usaha, ada upaya, ada pergerakan, bahwa walaupun sulit karena dalam, tapi setahap demi setahap kita dapat menimba air.
Kita harus menjadi orang yang bukan saja penuh dengan khayalan, keinginan-keinginan tentang rancangan ideal untuk masa depan, tetapi kita juga mau menimbang, kita juga mau berusaha bagaimana menimba pelan-pelan air yang dalam itu, berupaya mewujudkan rancangan yang dalam, yang indah dalam sebuah kenyataan. Kita harus menimba air yang dalam itu melalui proses yang wajar, yang tentunya harus bertumbuh secara perlahan, tidak perlu dikarbit. Sebab kalau dikarbit dipaksa matang. Tetapi biarlah itu dijalani setahap demi setahap berdasarkan proses waktu bertumbuh. Mau dijaga, disirami, dijalani dengan tekun, dengan kesabaran, dengan penuh pengharapan bahwa kita bisa berusaha, bisa berjuang, dan Tuhan selalu yang menumbuhkan. Masih ingat, kita bisa menabur benih, tetapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Kita jangan berhenti untuk terus menimba. Tentunya ini berarti kita harus terus mengeluarkan, mencari, bahkan berupaya mendapatkan cara-cara yang tepat dalam kita merealisasikan dan mewujud nyatakan apa yang kita rancangkan. Bukan hanya sekedar mempercakapkan itu, bukan sekedar hanya memperdebatkan itu. Apa yang menjadi khayalan tentang rancangan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tetapi kita harus terus menimbanya. Kita terus berusaha sampai dengan rancangan itu terwujud. Ya, orang yang mau berusaha, orang yang mau berjuang, yang tidak patah semangat, orang yang mau bekerja keras dengan kesabaran, orang yang mau melakukan perjuangan dengan keuletan. Inilah bagi si penulis kitab Amsal ini adalah orang yang pandai dalam menuju masa depan. Persoalannya dalam hari hidup ini, kita mau menjadi pemalas atau menjadi orang yang pandai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GBB Anugerah Bekasi yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai umat milik Tuhan, kita memiliki keinginan, kehendak, rancangan agar jemaat Tuhan GBB Anugerah Bekasi boleh senantiasa menjadi jemaat yang hidup dalam penuh sejahtera dan damai. Ya, kita harus ingat nama Anugerah Bekasi begitu cukup populer dalam dunia GBB, bahkan dalam dunia maya. Dan tentunya kepopuleran ini tentu saja menjadi ajakan bagi kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh dapat membuktikan bahwa jemaat Anugerah adalah jemaat yang menunjukkan rahmat anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita, mari jangan jadi pemalas, jangan jadi orang yang bodoh, tetapi sebagai warga gereja Tuhan, kita mau menjadi orang yang pandai, orang yang penuh hikmat, orang yang tentunya bukan hanya omong doang,
tetapi kita mau menunjukkan kehidupan kita sebagai orang yang dikatakan baik, yang hidup dalam sejahtera dan damai. Ingat, hidup dalam sejahtera dan damai harus diperjuangkan, harus diusahakan. Kita harus bekerja, bertindak, bergerak, melakukan banyak yang baik, sehingga boleh hadir sejahtera dan damai itu. Jemaat anugerah boleh menjadi jemaat yang penuh dengan anugerah Tuhan. Tentunya membutuhkan usaha dan kerja keras kita. Bukan hanya sekedar kita berada dalam wacana semata, tapi kita harus berupaya merealisasikan itu dalam kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Karena itu bagi seluruh warga jemaat saya ingin mengajak, mari kita bergerak bersama-sama. Kita mengusahakan nama baik GBIB Anugerah ini boleh sungguh-sungguh menjadi baik. Sebab kalau di luaran orang biasanya agak ngeri kalau dengar namanya. Sama ketika saya dulu pertama masuk Medan, Bapak Ibu, orang dengar kasih karunia Medan, wah, orang sudah senyum-senyum. Ya, karena dia tahu suka ribut, suka berkelahi. Kalau suka ribut, suka berkelahi, di mana ada sejahtera, di mana ada damai itu. Dan kini saya ada di anugerah. Ya, mungkin orang juga bertanya-tanya, sudah selesai ributnya belum? Tetapi bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah sebagai warga jemaat kita mau hidup sebagai pemalas, orang yang bodoh, ataukah kita hidup sebagai seorang yang pandai, yang mau berjuang dan berusaha mewujudkan sejahtera dan damai itu di tengah kehidupan. Memang berusaha itu tidak mudah, karena menimba air yang dalam membutuhkan perjuangan. Ya, walaupun itu sulit, tapi tetap harus berjuang. Dan dalam perjuangan itu jangan kita minta orang lain memulainya, tetapi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti lagu dalam Gita Bakti 69, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Sampai kata-kata terakhirnya, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar kalau itu kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih Tuhan semua ada bagi keluarga percaya padanya. Kasih Tuhan semua ada bagi keluarga percaya padanya. Kasih Tuhan aku tak bisa Satu dalam syafaat, mari berdoa. Di malam hari Tuhan, ketika hati kami menyatu bersama beribadah kepadamu, Tuhan satukanlah hati kami.
Hanya Engkaulah yang dapat menyatukan hati yang berbeda. Hanya Engkaulah melalui Roh Kudus yang memampukan kami untuk menyadari bahwa kami harus berjuang, kami harus berusaha hidup sebagai jemaat Allah. Jemaat yang sungguh-sungguh memperhatikan dan hidup berdasarkan pengajaran firman. Tuhan mengajarkan kami di malam ini untuk berlaku bijaksana dalam menatap masa depan. Tolonglah kami Tuhan dan mampukanlah kami untuk bergerak bersama, berjalan bersama, berusaha bersama, berjuang bersama dalam kami menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dalam kehidupan persekutuan kami, GPIB, Jemaat Anugerah Bekasi, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan kami bersama masyarakat yang ada di sekeliling dan yang kami jumpai. Tuhan, tolonglah kami selalu mengupayakan banyak kebaikan, kebenaran, hal-hal yang mendatangkan rasa damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari sikap dan perilaku hidup, bahkan tutur kata yang keluar dari mulut kami, yang hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan semakin memahami karya dan kehendak Tuhan dalam dunia ini. Teristimewa pengajaran kasih-Mu. Biarlah pengajaran kasih-Mu dapat kami tunjukkan lewat sikap hidup kami, lewat tutur kata kami, lewat cara bertindak kami hari lepas hari, sehingga nyatalah kasih-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan persekutuan kami, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa kami. Berkati kami setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Tuhan melihat kalau kami penuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan, kokohkanlah iman kami, bangkitkan semangat kami, yakinkan kami bahwa Engkau penuh kuasa dan rancangan. Engkau akan menolong dan membantu kami keluar sebagai pemenang-pemenang dalam berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi warga jemaat-Mu yang sakit, yang berada dalam proses perawatan, lawatlah mereka Tuhan, jamahlah mereka, alirkanlah kuasa-Mu, dan lewat berkat-Mu obat-obatan, makanan, minuman, para dokter, para medis lainnya, alat-alat medis yang dipakai, semuanya boleh menjadi sarana bagi kesembuhan kekasih kami yang sakit. Mereka yang berusia lanjut, berikan selalu kesehatan dan kekuatan, sukacita di tengah usia yang semakin bertambah. Mampukan kami senantiasa bersikap bijaksana ya Allah dalam membangun persekutuan ini sebagai jemaat-Mu. Karena itu berkati para presbiter yang ada di tiap-tiap wilayah, Kolose, Efesus, Galatia, Filipi, masing-masing penatua dan diaken yang ada, dan kaum keluarga mereka, bahkan unit-unit misioner yang ada, pengurus PLK, komisi, panitia yang dibentuk, karyawan kantor, bahkan anggota BPPJ yang ada. Tuhan berkatilah pekerja-pekerjaan. Mampukan mereka menjadi alat Tuhan yang dapat menggerakkan warga jemaat hidup dalam sejahtera dan damai, hidup dalam pengajaran kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang bertambah setahun usia. Tuhan berkati, baik hari kelahiran
maupun hari perkawinan. Kiranya lewat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, mereka semakin bertambah dalam beriman, berpengharapan, bahkan mengejawantahkan pengajaran kasih-Mu dalam hari hidup. Mereka semakin menikmati kesehatan dan kekuatan, semakin menjadi saluran berkat di tengah kehidupan. Ya Allah di surga, kami juga berdoa bagi berbagai rencana program kerja kami yang akan mulai disusun lewat tim PKA yang disusun. Berkati mereka yang terlibat di dalamnya dan mampukan mereka dapat menyelesaikan program kerja dan anggaran yang akan disepakati bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa pada hari Minggu nantinya kami akan mulai kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Segala persiapan-persiapan yang dilakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya, dan biarlah kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Allah. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam berbagai upaya dan usaha menangani ancaman virus COVID-19 ini. Vaksin yang diedarkan, biarlah berbagai upaya-upaya yang dilakukan boleh semakin menjauhkan kami dari ancaman virus COVID-19 ini. Karena itu berkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang duduk dalam badan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, teristimewa anak-anak Tuhan yang terlibat dalam kepemimpinan di Kabupaten Bekasi ini. Tuhan berkati dan pakai mereka menjadi alat saluran berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah bagi gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Berkatilah gereja-Mu dan pakailah gereja-Mu sebagai alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan dalam kami mewujudkan kehidupan yang penuh anugerah dalam jemaat-Mu GBB Anugerah Bekasi ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 77 persepuluhan. Thank you.
persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Di malam hari ini Tuhan, kami berkesempatan untuk memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa, yang tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbananmu di kayu salib. Dengan ketulusan hati kami berikan Tuhan, dan dengan penuh sukacita berkatilah bagi yang mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan kembali menjalani kehidupan kita. Kita percaya bahwa bersama Tuhan kita akan mampu menjalani hari-hari hidup ini dan mewujud nyatakan kehidupan yang sejahtera dan damai. Kita melakukan Kidung Jemaat 370 sebagai nyanyian pengutusan kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami yang bertugas malam hari ini menyampaikan selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom.